Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemerdekaan. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Halo, saya Indri Panjalu hadir lagi untuk Anda di program Memo Newsroom. Dan berita utama untuk hari ini, Satreskrim Polresta Kediri membongkar praktik prostitusi online dan menangkap 3 tersangka atas tindak pidana praktik prostitusi online. Bersama koranmemo.com, inilah berita selengkapnya. Satreskrim Polresta Kediri bongkar praktik prostitusi online. 9 double L antarkan pemuda Nganjuk ke penjara. 1 ASN Pemkot Malang positif COVID-19 dan pesan Wali Kota Malang. Jelang pelatihan perdana, seluruh pemain Persik jalani rapid test, inilah hasilnya. Satreskrim Polresta Kediri membongkar praktik prostitusi online. Dari hasil ungkapan ini, ada 2 kasus yang terjadi pada Juli dan Agustus 2020, serta menangkap 3 tersangka atas tindak pidana praktik prostitusi online. Berdasarkan informasi yang diperoleh, 3 pelaku ini adalah HR 30 tahun, laki-laki warga desa Gadungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, serta MZN 43 tahun, laki-laki, dan KSH 40 tahun, perempuan, warga Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kapolresta Kediri AKBP Miko Indrayana menjelaskan personel Satreskrim menangkap HR pada 24 Juli 2020. HR menawarkan melalui akun Facebooknya kamar kos untuk digunakan per jam. Tak hanya itu, ada pelayanan khusus dari saksi D. Dari keterangan HR, dia melakukan praktik ini sejak Juni hingga Juli 2020. Untuk praktiknya, ia melakukan lebih dari 10 kali dengan modus yang sama. Untuk kasus yang kedua diketahui pada 5 Agustus 2020, menurut AKBP Miko praktik yang dilakukan hampir sama dengan kasus pertama. Tapi kebetulan kedua tersangka adalah pasangan suami istri atau pasutri, yaitu MZN dengan KSH. Modus yang dilakukan kedua pasutri ini yakni menawarkan swinger atau ganti pasangan maupun aktivitas threesome. Mereka menawarkan melalui akun Facebook. Untuk praktiknya mereka berada di salah satu penginapan di kota Kediri atau sesuai dengan perjanjian dengan orang yang ingin mengambil penawaran pelaku. Doni Setiawan alias Temon, 19 tahun, pemuda asal desa Kedung Gombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Senin 10 Agustus meringkuk di ruang tahanan Polsek Pace. Dia diamankan lantaran diduga sebagai pengedar pil double L di wilayah Kecamatan Pace dan sekitarnya. Terduga mengedar pil double L ini ditangkap di warung nasi goreng di desa Jetis dan langsung digiring ke kantor Polsek Pace. Ibtu Roni Yudimantara, Kasubag Humas Polres Nganjuk mengungkapkan ditangkapnya temuan ini berawal saat unit Reskrim Polsek Pace melakukan patroli di wilayah desa Jetis, Kecamatan Pace. Waktu melintasi salah satu jalan desa, petugas melihat 2 pemuda mencurigakan di satu warung nasi goreng. Selanjutnya petugas menghampiri kedua dan melakukan penggeledahan. Ternyata salah satu pemuda mengantongi 6 butir pil double L. Dari keterangannya dia mendapatkan pil tersebut membeli dari DS alias Temon. Temon yang kala itu duduk bersebelahan dengan pemuda tadi langsung diamankan petugas. Dari tangannya ditemukan 3 butir pil double L. Selanjutnya dia bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pace guna proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan antara lain 9 butir pil double L, sebuah tas warna hitam, 2 bekas bungkus rokok, dan uang tunai sebesar 15.000. 1 aparatur sipil negara di pemerintah Kota Malang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota Malang, Sutiaji, membenarkan terkait informasi yang beredar tersebut. Menurutnya, ASN Pemkot Malang tersebut merupakan pasien dalam pengawasan yang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. ASN tersebut telah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Jumat 7 Agustus. Sutiaji mengatakan Pemkot Malang terus memberikan dukungan kepadanya agar selalu berpikir positif sehingga menguatkan imunitas tubuhnya.
Sutiaji menambahkan yang bersangkutan sebelumnya memang memiliki riwayat penyakit lain selain gejala COVID-19 dan tidak memiliki riwayat perjalanan keluar kota. Dia menyampaikan hingga kini kondisi ASN Pemkot Malang tersebut menunjukkan perkembangan yang baik dalam perawatan tenaga medis dan diharapkan kondisinya terus mengalami peningkatan hingga dinyatakan benar-benar sembuh total dalam waktu dekat. Pemkot Malang telah melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan seluruh area terkait. Proses tracing pun terus dilakukan demi menghentikan penyebaran yang tidak diinginkan, termasuk swab di seluruh kontak terakhir dan terdekat untuk mengetahui penyebarannya. Persik Kediri mengadakan rapid test pemain di kantor sekretariat sekaligus mes pemain di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Kota Kediri, Senin 10 Agustus. Setelah melakukan rapid test, pelatih kepala Persik Kediri akan mengawali latihan adaptasi setelah libur selama 4 bulan. Presiden klub Abdul Hakim Bafakih menjelaskan, total ada 36 orang yang terdiri dari pemain, pelatih, official, dan pengurus klub mengikuti rapid test tersebut. Tes diadakan dengan kerjasama pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan Kota Kediri. Setelah menunggu beberapa menit, hasil rapid test menunjukkan kabar yang menggembirakan. Dari puluhan anggota tim yang dites, hasilnya semua non-reaktif. Hakim mengungkapkan rapid test wajib untuk seluruh anggota tim, karenanya pemain yang belum mengikuti rapid test akan mengikuti tes susulan. Rencananya, rapid test secara berkala akan dilakukan setelah atau sebelum pertandingan, sesuai dengan wacana yang akan diterapkan oleh PSSI. Atas dukungan dari pemerintah daerah, Presiden klub pun berterima kasih karena memberikan bantuan rapid test. Hakim menegaskan, Persik berkomitmen membantu pemerintah melakukan pencegahan COVID-19 di Kediri. Hasil rapid test menjadi acuan klub untuk menggelar latihan dan pertandingan. Ketika kompetisi berjalan, tes tersebut dilaksanakan H-1 sebelum laga. Karena itulah, rapid test menjadi rutinitas penting bagi klub saat liga berlangsung di tengah pandemi. Sementara itu, pelatih kepala Persik Kediri Joko Susilo menjelaskan latihan pertama akan menyesuaikan dengan kondisi pemain setelah 4 bulan libur kompetisi. Selain mengadakan rapid test, menurutnya tim akan melakukan tes kondisi kesehatan secara menyeluruh pada pemain. Hasil tes akan menjadi acuan tim untuk menentukan porsi latihan pemain sebelum kompetisi Oktober nanti. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya untuk Anda semuanya pemirsa. Saya Indri Panjalu bersama tim redaksi pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.